Hai semua, kembali lagi bersama aku Cici Tintin. Hai, gimana kalian semua kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Udah lama banget ya aku nggak bikin video. Terakhir kan video aku tentang cerita kehamilan ya. Setelah itu kan soalnya aku sama suami bolak-balik pindah dari Tangerang ke Magelang, Tangerang. Terus aku juga ngelahirin anak aku, namanya Micaela, bisa dipanggil Mica. Ini ya anak aku si Mica. Sekarang udah gede. Nah, udah mulai bisa aku sambi-sambi kan. Kalau dulu aku punya baby emang cuma ngurus berdua sama suami, jadi yang ngerti sendirilah ya, agak sedikit repot kitanya. Jadi aku emang lama nggak bikin video karena setelah melahirkan Mica emang aku sama suami fokus ngurus anak kita bersama-sama. Nah sekarang aku coba mau share ke kalian ya, gimana gimana tanda-tanda pertama aku mau melahirkan si Mica. Jadi aku itu sebelum melahirkan itu udah sering kerasa perutnya sakit kayak mau mens gitu loh. Nah jadi kalau misalnya nih ada para momi-momi yang udah mendekati HPL terus kalian udah mulai ngerasain ada kayak nyeri di perut, nah itu bisa salah satu termasuk emang itu sudah hampir lahiran kan kalian. Dan kalau misalnya kalian ngerasain ada kayak sesuatu yang ngalir, nah itu kalian harus sedikit warning ya, karena kalau aku pribadi emang ngerasainnya ada sesuatu malam-malam itu, ada sesuatu aku lagi tidur kan kok kayak ada yang ngalir, terus aku ke kamar mandi ternyata udah kayak keluar air sama darah gitulah. Nah, itu namanya pecah ketuban ternyata. Terus aku langsung ke rumah sakit kan saat itu juga. Terus sama suster juga udah nggak boleh terlalu banyak berdiri atau jalan-jalan. Jadi emang kalau kalian udah pecah ketuban harus segera langsung ke rumah sakit dan nggak boleh banyak berdiri atau jalan-jalan ya. Emang harus tiduran terus, dan selama tiduran itu juga dia kayak ngalir terus gitu loh kalau pecah ketuban ya. Nah terus setelah dari pecah ketuban sekitar itu kan aku jam 2 pagi, 5 jam lah setelah itu, jam 7-an itu baru aku mulai ngerasain kayak nyeri di perut. Setiap menit tuh kerasa sakit banget, terus nanti tiba-tiba dia hilang, terus nanti selang berapa menit lagi sakit lagi, terus dia hilang lagi. Nah itu yang namanya kontraksi. Jadi kan bukaannya 1 sampai 10 ya kayaknya kan. Mungkin itu aku baru mulai bukaan pertama ya, itu yang pertama mungkin setengah jam sekali sakit, habis itu dia nggak sakit, terus nanti setengah jam lagi setelah itu sakit lagi, terus habis itu nggak sakit lagi. Nah terus makin ke atas, makin dari jam 7 tuh makin jam 8, jam 9, jam 10 itu tuh makin maju, dari yang 30 menit sekali terus sekarang kok hampir 20 menit sekali dia ngerasa sakit, nanti tiba-tiba dia hilang, nanti 20 menit lagi sakit lagi, hilang lagi. Nah itu terus tuh maju sampai akhirnya tiap 5 menit sekali kok sakit, kayak perut tuh kayak diremes-remes gitu sakit, tapi terus nanti hilang lagi, sakit lagi, hilang lagi gitu. Nah tapi itu tuh kalau udah merasain seperti itu, tapi sama suster aku juga belum boleh untuk ngeden karena itu masih kontraksi awal gitu loh. Kalau udah boleh ngedennya itu kalau nggak salah kontraksi 7 atau 8 ya, pokoknya kalau kalian udah mulai kerasa itu kayak mules, nah itu baru boleh kalian untuk ngeden. Kalau cuma sekedar sakit terus dia hilang lagi, nyeri lagi, sakit hilang lagi, nah itu sama suster emang belum diperbolehkan untuk kita ngeden. Nah terus sekitar jam 1, nah mulai jam 1 siang itu aku baru mulai kerasa yang kayak mulesnya itu hebat banget, sakit banget. Nah dari situ aku baru bilang ke suster, terus sama suster baru aku diperbolehin kan untuk ngeden. Tapi ternyata sekali ngeden pun juga nggak bisa langsung, ya udah aku dari jam 1 itu pun si Mica baru bisa keluar jam 2:30-nya, tetap harus berjuang lagi kan karena udah yang capek mungkin ya, makan juga udah nggak selera. Padahal kita kalau misalnya kalian mau melahirkan nih itu memang harus tetap diisi ya sedikit demi sedikit karena memang butuh energi yang besar kalau aku bilang. Nah terus sempat dipesenin juga kalau misalnya
kita ngeden tuh, sebetulnya kita nggak boleh ngangkat pantat sama matanya itu memejamkan mata gini tuh sebetulnya tuh nggak boleh. Tapi pada kenyataannya kan susah juga ya, namanya kita ngeden terus emang sakit kan, pasti otomatis mata kita terpejam gitu kan. Pantat juga otomatis saat kita ngeden agak keangkat. Nah, tapi kalau misalnya kalian bisa sih, katanya kan memang nggak boleh ya kalau pantatnya diangkat, nanti mungkin misfinya jadi robek. Kalau matanya terpejam nanti bisa pembuluh darahnya entah pecah atau apa katanya sih ya. Tapi ya kalau aku sih kenyataannya emang nggak bisa, aku tetap ngangkat pantat juga, mataku juga terpejam waktu aku ngeden. Tapi ya syukurnya sih nggak ada apa-apa ya, nggak ada keluhan apa-apa aku setelah itu. Terus ada juga cerita pengalaman ketika udah tuh si bayi bisa keluar, hari-harinya tertinggal di dalam itu juga ada. Nah, kalau aku syukurnya sih hari-harinya juga langsung keluar. Terus oh iya, ada juga waktu itu karena aku lama banget kan dari ngeden itu sampai si Micha bisa keluar, terus akhirnya sama si suster perutku ditekan tuh baru bisa si Micha keluar. Tapi emang ya rasanya emang luar biasa banget, sakit. Tapi ketika si bayi itu udah keluar memang udah nggak sakit, ya udah emang ya udah jadi bahagia gitu loh. Akhirnya udah keluar kan, perjuangannya kita menjadi seorang ibu akhirnya bisa melihat buah hati kita itu emang udah kayak ya udah terbayar gitu loh, udah nggak kerasa lagi sakitnya itu nanti ketika waktu mau dijahit. Nah itu emang agak sakit tuh waktu dijahit, tapi ya kayak cenut-cenut gitu aja sih, nggak yang sesakit kalau kita ngerasain kontraksinya itu. Nah terus aku juga mau pesen nih, kalau misalnya kalian nih udah ya proses melahirkan, nah itu ternyata jangan langsung tidur ya. Kalau aku sering dipesenin sih nggak boleh langsung tidur. Terus 5 jam, kalau aku 5 jam dari aku melahirkan si Micha baru aku pelan-pelan aku coba untuk duduk. Terus duduk pun juga ditunggu dulu tuh, jangan langsung terus kita berdiri. Ya emang sih rasanya kan kepingin ya kita ke kamar mandi, pengen bersih diri, pengen mandi lah, pengen pipis dan lain sebagainya. Tapi mending ditunggu dulu aja, soalnya kan ya kita kan juga masih lemah ya, masih yang capek. Mending kita dibuat duduk dulu 5 jam. Kalau aku sih 5 jam ya, 5 jam dari aku ngelahirin Micha, aku pelan-pelan coba buat duduk dulu. Terus habis itu aku baru belajar untuk jalan kan pelan-pelan. Soalnya ada juga yang dia langsung dari duduk dia langsung berdiri, dia akhirnya jadinya pingsan. Nah itu juga buat mami-mami yang mau melahirkan, setelah melahirkan jangan langsung berjalan ya, ditunggu dulu, baru pelan-pelan kalian duduk, terus pelan-pelan lagi kalian coba untuk berjalan. Nah aku kira cukup sekian dari aku, cerita kelahiran aku waktu aku ngelahirin si Micha. Mungkin ada yang pengalamannya sama kayak aku atau mungkin ada yang berbeda, kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Ini tapi jangan dijadiin patokan ya, ini kan cuma berdasarkan pengalamanku melahirkan si Micha. Mungkin ada yang sama, ada yang pecah ketuban dulu, atau mungkin ada yang langsung dia merasakan kontraksi. Ya ini cuma sebagai ya cerita aja untuk kalian, biar kalian yang misalnya memang mau melahirkan, kalian udah bisa udah bisa ingat-ingat dulu lah, oh tanda-tanda awalnya tuh seperti ini, terus kalian udah siap, udah tahu harus bagaimana. Oke? Nah terima kasih buat yang udah pada nonton video aku. Semoga next aku bisa kasih kalian cerita-cerita lagi yang lain. Aku sebatas untuk sharing ke kalian, semoga sharing ini bisa bermanfaat bagi kalian. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya buat subscribe, gratis kok. Terus jangan lupa di like video aku, oke? Dadah, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Sini, halo, cheese gitu. Ini anak aku udah segede ini sekarang. Dadah ke kamera.